Jua-jua, salam kepada kita semua, khususnya jemaat di BKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan, pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk bersama-sama terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kami beristirahat, dan kami bersyukur atas pagi hari ini, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, menerimanya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Sebelum ayat 18, kalau kita membaca di pasal 17, pemazmur menyaksikan kepada kita bahwa sejak kecil Tuhan mengajar dia. Apa yang dia maksudkan sejak kecil Tuhan mengajar dia? Artinya bahwa sejak dari kecil orang tuanya sudah memperkenalkan firman Tuhan itu kepadanya. Demikian juga dia tentunya di dalam hidupnya sendiri mencari tahu kebenaran firman Tuhan itu lewat belajar dari Taurat Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Tentu kalau dia katakan Tuhan mengajar aku, begitu dia menerima pengajaran firman Tuhan itu, nah dia pakaikan juga di dalam kehidupannya. Dan di dalam dia memakaikan firman Tuhan itu sebagai dasar dalam segala perbuatan dan kegiatannya, dia melihat di sana bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana Tuhan menolong dia, sehingga dia katakan bahwa dia mau menyaksikannya kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang dialaminya. Nah, itulah berkat yang dia boleh saksikan dari dia menerima pengajaran Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena itu, apa yang dia katakan di dalam nas renungan kita ini, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Jadi jelas Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak kecil sampai dewasa saja, dia sadar bahwa hanya karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, dia dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Apalagi di masa-masa tua, ketika sudah putih rambutnya, di mana kelemahan-kelemahan fisik terjadi, dan banyak kelemahan-kelemahan yang lainnya. Tentu dia sungguh-sungguh mengharapkan supaya Tuhan tetap melindunginya, Tuhan tetap menjaganya. Jadi dia tahu bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhanlah yang akan membuat dia
bisa menjalani hidupnya dengan baik sampai masa tua dan juga putih rambutnya. Untuk apa dia meminta supaya Tuhan tidak meninggalkannya? Untuk apa dia meminta supaya Tuhan selalu menyertainya? Dia katakan, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini dan kepada orang-orang yang kemudian. Supaya orang-orang yang mendengar kesaksiannya, yang melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupnya, lewat kesaksiannya, anak-anaknya, cucu-cucunya juga akan hidup percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa jelas kesaksian pemazmur sejak dari kecil, dewasa, bahkan sampai masa tua, sampai putih rambutnya, dia sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya dalam semua masa yang dia jalani, dia bisa melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dan di sana dia boleh mengalami keperkasaan Tuhan, kuasa Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang membuatnya dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang membuatnya dapat mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Karena itu kita juga tentunya selalu membutuhkan penyertaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita perlu penyertaan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus atas hidup kita, supaya kita bisa mengalami penyertaan pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita menjadi saksi-saksi bagi anak-anak kita, menjadi saksi bagi angkatan yang kemudian, bahwa tidak ada yang kecewa ketika mereka hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengharapkan penyertaan dan pertolongan Tuhan, akan mengalaminya sendiri. Sehingga kita bisa menjadi kesaksian bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, berjalan di dalam firman-Nya, karena di sana kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu kita percaya hari ini dalam seluruh aktivitas pekerjaan, usaha yang kita lakukan, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita berjalan di dalam firman-Nya, di sana kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Inilah yang boleh kami sampaikan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa hanya karena penyertaan dan pertolongan-Mu kami dapat menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, mulai dari kecil dewasa, bahkan sampai masa tua putih rambut. Pertolongan Tuhan akan tetap atas hidup kami. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat semua pengurus-pengurus kategorial, mulai di tingkat klasis, di tingkat unggul, pengurus kategorial Zaitun, Mamre, Moria, Permata, pengurus KKR, guru KKR. Mari Bapa berkati pribadi lepas pribadi, baik kesehatannya, segala usaha pekerjaannya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih-lebih pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah kategorial. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, serayan-serayan Tuhan dimanapun berada, khususnya seluruh jemaat dan serayan Tuhan di wilayah klasis Jakarta, Banten. Kiranya berkat kemurahan, kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka. Inilah doa kami Bapa. Ampuni kami atas salah dosa kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Salom menjual-jual man banta kerina.